Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham mingguan dari alert board yang muncul sejak dalam minggu ini, sejak hari Senin tanggal 12 sampai hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Mungkin kita ada terpotong satu hari yaitu hari pemilu ya, tapi memang setelah pemilu dan sebelum pemilu terjadi dinamika. Mengapa mungkin saham-sahamnya sangat menarik untuk kita bahas. Dari yang alert board kita memiliki 5 saham yang di voting ya, di vote berdasarkan pilihan Bapak dan Ibu. Ini adalah saham-saham yang kita bahas adalah hasil voting atau pilihan dari Bapak dan Ibu. Kita mulai saja. Ini adalah reviewnya weekly ini. Jadi dalam minggu ini sejak tanggal 12 kita ada lumayan banyak alertnya ya Bapak Ibu ya. Jadi terutama setelah pemilu, walaupun sebelum pemilu kita masih ada alert, lalu setelah pemilu yaitu tanggal 15 lebih banyak lagi. Hingga dari sekian banyak ini saya pilih 10 ya. Mungkin ada sebagian yang Bapak Ibu pegang tapi tidak masuk ya. Misalnya dia sejenisnya sama. Misalnya ada PTPP dan ADI. Tidak mungkin saya pilih dua-duanya, saya pilih PTPP saja ya gitu. Mungkin nanti cara analisanya sama, seperti itulah. Jadi dari 10 ini mudah-mudahan ada yang memang Bapak dan Ibu butuhkan view-nya atau masukan untuk weekly analysis ini. Untuk sementara untuk yang tanggal 16, videonya sudah ada ya di after market close analysis. Oke. Ini disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Untuk after market close analysis, videonya sudah diupload, Bapak Ibu bisa tonton di deskripsi video ini, juga akan saya sertakan. Di channel YouTube-nya juga sudah ada, di sini alamatnya, yaitu kemarin ada TPI dan situ. Dan menariknya adalah foreign flow-nya luar biasa sekali. Sayangnya di weekly ini kita tidak akan membahas detail seperti itu, karena weekly ini kita akan lebih detail ke volume price analysis atau wake off analysis ya. Jadi silakan Bapak Ibu tonton yang after market close untuk penutupan hari Jumat tanggal 16 Februari. Informasinya sangat detail di sana, terutama juga ada informasi tentang foreign flow-nya. Jadi dana asing kemarin tuh masuk 20 triliun totalnya year to date ya. View kita masih tetap kita menunggu all time high yang baru. Dia akan break membentuk rekor terbaru di tahun 2024 ini mudah-mudahan. Karena saya sendiri sudah buy on weakness dari kemarin-kemarin tuh. Saya mulai September 2000 dari November 2023 sudah terus. Januari turun, saya masuk lagi, berapa yang kena stop loss saya masuk lagi ya. Oke. Ini adalah hasil votingnya Bapak dan Ibu. Kita ada 10 dari ADMR, ya, ADMR, Antam, BBTN, ESA, Inco, MNCN, MTH, PTPP, SKM, dan ESA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memvoting apakah menjadi 5 terbaik atau tidak. Nanti insya Allah yang 5 terbaik akan kita bahas. Dari 10 saham ini, Bapak Ibu, kita akan pilih 5. Suara yang masuk adalah 90 vote dari terjangkau 204 ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang tidak sempat memberikan vote-nya, atau ada saham-saham yang tidak menarik ya, misalnya ataunya sudah penuh portofolionya gitu dan kebetulan tidak megang, tidak apa-apa. Walaupun yang sudah milih saya ucapkan terima kasih. Walaupun dia tidak masuk ke 5 besar. 5 besar yang mana saja? Ya, dari 90 vote ini Bapak Ibu, ESA, MTMH, PTPP, Antam, dan BBTN. Oh, ini salah nih ya. Ini adalah berapa nih? Kayaknya 13 vote nih. Salah nih, 13 vote ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, ini salah. 13 vote harusnya. Dari 14% ya gitu. Jadi kita akan bahas nanti satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, apa bedanya weekly analysis dengan after market close analysis? Kalau weekly analysis kita akan lebih fokus melihat struktur wake off-nya. Dulu saya biasa lakukan ini untuk melakukan setiap minggu saya cek bagaimana mereka dalam struktur wake off, terutama Bapak Ibu yang mungkin sudah ikut menonton atau ikut workshop namanya volume price analysis ya. Ini analisis. Jadi atau VPA. VPA ini banyak bukunya ya Bapak Ibu. Orang-orang yang bermazhab price discount everything volume validate biasanya mereka akan mengacu ke Wyckoff. Apa itu Wyckoff? Wyckoff itu seorang trader lah. Jadi kalau bilang di Amerika mereka trader, dan banyak juga murid-muridnya yang bermazhab Wyckoff.
Saya mungkin murid tidak langsung lah, karena sejak 2014 sudah menggunakan Wyckoff ini sampai sekarang. Jadi intinya kalau ada fase namanya marking up, lalu ada distribusi, kita akan lihat di fase distribusi ini dia akan ada uptrust bar, lalu dia akan the best time for selling, ada second chance to sell, lalu ke bawah itu terjadi distribusi. Sementara kalau dia diakumulasi, maka dia akan ada marking down, lalu ada selling climax, auto reaction, lalu secondary test, ini fase A. Nah, kita akan analisa apakah ada springnya, apakah di fase B, sign of weakness-nya, apakah ada spring atau stop loss hunter, baru dia break upper downtrend, the best time for buying, second chance to buy, baru dia naik ke atas, maka ini disebut distribusi akumulasi. Bahwa ini disebut dengan marking up ya. Jadi beginilah ilmunya. Bapak Ibu bisa tonton tutorial tentang VPA. Di sini ada link di atas ini, nanti insya Allah akan saya sertakan, atau di bagian akhir video ini biasanya saya sertakan bagian VPA. Bagi Bapak Ibu yang berminat nanti lebih dalam, di tutorialnya sudah ada sampai 4 bagian. Itu tidak cukup kita karena workshopnya 1 harian. Nanti Bapak Ibu bisa ikut workshopnya, insya Allah. Workshop baru ada nanti setelah selesai lebaran ya Bapak Ibu. Oke, itu dia pengantarnya. Kenapa beda, kita akan lebih fokus menganalisa Wyckoff. Nah, ini dia kalau lebih detailnya. Oke, ya ini disebut dengan Wyckoff structure ya Bapak Ibu. Dia ada 4 fase, ada fase akumulasi, fase marking up, di sini fase distribusi, lalu ada fase marking down. Nah, ini sejak tahun 1500-an ilmunya sudah ada ya. Jadi hampir 100 tahun yang lalu, bukan saya penemunya. Jadi kita berlaku ini tidak hanya di pasar saham Amerika, juga pasar saham Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Saya sudah menganalisa dan sudah menggunakan ini. Alhamdulillahnya saya menemukan ya tetap berlaku ya. Nah, tinggal kita perdalam saja sama banyak-banyak berlatih. Biasanya dia ada spring, lalu biasanya kita cari adalah the best time for buying. Setelah fase akumulasi dia akan ada the best time for buying, lalu dia akan turun memberikan second chance to buy. Jadi kalau dia break up the best time for buying, dia akan turun memberikan second chance to buy. Disinilah biasanya saya akan membeli ya. Jadi sini akan full power, the best time for buying biasanya. Tapi kalau nanti kelas advance mungkin kita bisa masuk di dalamnya, terutama kalau setelah ada spring, yakin setelah spring. Nah, ini Bapak Ibu yang sering saya cerita, dia kalau di fase akumulasi kita perlu adanya low, adanya high terhadap low, ini ada higher high. Nah, inilah ilmu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu yang tetap setia menonton Aftermarket Close Analysis. Begitu juga kalau dia terjadi fase distribusi, ya kan, fase distribusi biasanya ada uptrust, di sini ada buying climax, ada macam-macam ya, fase B, lalu di sini adalah the best time for selling. Ya, di sini adalah the best time for selling, baru di sini kita mendapatkan second chance to sell. Oke, secara detail juga sudah ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa nonton sign of weakness atau sign of strength tutorial yang ada di channel YouTube saya. Nanti juga insya Allah akan saya tambahkan di link di atas ini. Oke. Nah, sekarang kita pindah dulu ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa juga akses menggunakan Telegram botnya. Link Telegram bot ada di deskripsi video. Nah, pertama yang kita lakukan, kita sudah tahu bahwa saham yang pertama yang kita bahas adalah ESA, MTMH, PTPP, Antam dan PTPP dan ini ada kesalahan nih, sebentar. PTPP, Antam dan BTPN ya. Jadi MTH sama PTPP sama, tapi M-nya besar abjad duluan, Antam sampai BBTN mereka sama porsinya, Antam yang duluan. Tadi kita lihat yang mana tadi. Nah, ini dia ya. Jadi ESA, MTMH, PTPP, Antam, BBTN mereka sama vote, hasil vote-nya, tetapi berdasarkan abjad saja. Jadi kita akan bahas ESA, MTMH, PTPP, Antam dan BBTN. Oke, kita mulai dengan pembahasan ESA. Oke, kita cek dulu alert ESA. Jadi bedanya juga alert ini kan terakhir munculnya sejak hari Senin sampai hari Kamis, dan kita akan bahas berdasarkan penutupan hari Jumat tanggal 16. Kita lakukan video ini di weekend, jadi update lah intinya. Karena tentu ada perubahan. Oke, kita lihat ESA. ESA ini alertnya tanggal 15, Bapak dan Ibu. 15, 16 hari Jumat. Dia baru sekarang kita bikin alertnya. Maka kita akan buat pembahasan ESA sesuai pilihan Bapak dan Ibu dengan penutupan end of day tanggal 16.
alertnya tanggal 15. Oke, kita mulai dengan Speedo ESA. Bagaimana dengan Speedo ESA? ESA untuk tanggal 16, ESA ini berada di zona grid. Artinya demand-nya masih tetap lebih besar pada supply. Kita cek untuk rotasi bintang. Star ESA. Ini adalah rotasi bintang ESA dengan data harian penutupan tanggal 16. Ya, di sini ada tanggal 16 di mana kemarin dia pas alert dia menguat, tanggal 16-nya eranya berada di zona grid, tidak sekuat kemarin ya Bapak Ibu. Nah, kalau bentuk saham Bapak Ibu melihat rotasi saham yang bergerak dekat-dekat begini ya, jaraknya tidak jauh, Bapak Ibu lihat weekly-nya. Karena ini kita hitung dia volatile lah dari sini ya ke sana, kita lihat weekly-nya. Sementara sektor basic dia bergerak ke sektor panikannya sudah mulai berkurang. Ini ciri-ciri mau belok nih, lama-lama pendek dia berbelok ke sana. Baik, itu dia untuk rotasi bintang ESA, dia tetap berada di zona grid relatif terhadap komposit, datanya harian. Daily. Sekarang kita cek weekly-nya. W-star ESA. Ini adalah rotasi bintang ESA untuk weekly ya. Di sini ada tulisan weekly. Nah, kalau weekly, nah ini dia memang kalau lihat daily-nya kan dia berputar-putar. Oke, Bapak Ibu, kalau di weekly secara relatif terhadap pergerakan komposit, dia berada di zona fear masih ya. Ini terjadi perubahan, kita tunggu apakah dia akan ke sana, apakah akan jatuh lagi, sekarang berada di zona fear. Agak sedikit sideways, minggunya sepertinya untuk weekly-nya dia tidak bergerak kemana-mana, nih putar-putar saja. Oke, kita lihat Star S, sektor nomor 1. Ini sektor basic, tadi kan terhadap komposit dia jatuh ya. Oke, ini sektor basicnya. Basicnya Antam, di sini nanti kita bahas juga. ESA, dia menguat di zona grid relatif terhadap sektor ED basicnya. Intinya, ESA ini tampaknya relatif menguat. Sekarang kita akan lihat VPA-nya. Oh ya, saya lupa. Sebelumnya kita harus lihat ini ya. PVM. PVM, saham-saham yang dipilih ESA, MTMH, PTPP, Antam, dan BBTN. Ini kita lihat bagaimana sih volatilitas saham-saham kelima saham yang terpilih ini. Oke, begini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau yang mau swing, cari saham yang volatilitasnya tinggi ya Bapak Ibu. Ini mereka ini PTPP dan ESA mungkin mau bottoming. Sementara kalau BBTN ini dia tidak terlalu volatile, tapi return-nya sudah positif, hanya saja masih kalah oleh komposit. Semuanya masih kalah. MTMH juga sepertinya dia kalau datanya 12 bulan, daily average return-nya tiap harinya dia masih kalah juga dengan komposit, masih minusnya. Yang pegang 12 bulan mungkin kalau dia bottoming, dia masih belum positif return-nya kalau beli 1 tahun yang lalu. 12 bulan yang lalu ya. Antam juga sepertinya dia belum ya, masih minus dia. Sekarang kita cek dengan korelasi. Maaf, tadi saya lupa. Harusnya di pertama-tama ini. PCM. Ya. Hanya untuk pengetahuan saja, tapi fokusnya kita akan ke Wyckoff analysis. Oke, kalau PCM dia Bapak Ibu bisa lihat untuk saham-saham ini Antam dia berkorelasi tinggi dengan MTMH. BBTN, kalau punya BBTN boleh beli saham lainnya ya. Kalau ESA korelasi juga dengan MTMH. Jadi kalau PTPP, kalau punya PTPP boleh beli semuanya nih Bapak Ibu, karena korelasinya rendah. Ini MTMH sedikit ada korelasi tinggi ya Bapak Ibu, sama nih. Tinggi ya. PTPP dengan ini korelasi. Jadi kalau bisa kita beli saham itu diatur korelasi portofolionya. Minimum data setahun lah. Baik, kita akan kembali membahas ESA. Kita mulai dengan VPA, monthly ESA. Kita untuk melihat struktur besarnya. ESA seperti apa sih struktur besarnya? Tadi kan kita sudah tahu kalau struktur itu ada akumulasi. Oke. Ada akumulasi, ada distribusi, ada marking up, ada marking down. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ESA ini ya, ini monthly ya Bapak Ibu ya. Jadi datanya tahun 2015. Di sini nih ESA ini tidak kemana-mana Bapak Ibu ya, tidak kemana-mana.
turun lagi. Ini adalah terjadi fase sideway, faktanya sideway atau akumulasi, di mana sebenarnya dari sebelum 2018 volumenya ini tidak terjadi apa-apa. Lalu di sini mungkin kalau nggak salah mereka punya pabrik amoniaknya sudah mulai jadi dibangun atau jadi, saya lupa. Nah, di sini pandemik ya, pandemik bottoming, ya, ciri-cirinya seperti ini. Lalu boom, naik ke atas, low, high, ya, dia break. Ini adalah high low, ini ada higher high. Ya, ini high ya, low, high low, higher high. Terbentuk pattern. Setelah terbentuk pattern ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia naik kencang. Di sini ada sinyal uptrust. Jadi ini adalah fase akumulasi, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, sekarang dia marking down. Kita sekarang punya batas low 480. Jadi untuk struktur besarnya dia punya stop loss kelihatan 480 kurang 2 tick berarti 476 ya Bapak Ibu. Jadi main struktur besar ini 476 ini harus exit Bapak Ibu, karena dia kalau dia jebol maka dia akan melengkapi sempurna ke bawah. Jadi kalau dia jebol mungkin ini adalah marking down, nanti dia akan masuk lagi ke dimension akumulasi di sini. Ya, dia distribusi cicinya seperti itu, lalu dia marking down, cicil jual sampai bawah. Saat ini masih tertahan ya Bapak Ibu, ada penahannya di sini. Ini demand zone sudah mulai muncul. Nanti kita lihat di weekly-nya. VPA weekly SS ya. Kalau weekly kan kita terbatas juga ya, nggak bisa kelihatan ya. Strukturnya tidak kelihatan di weekly, makanya kita harus naikkan ke monthly tadi. Ini mulai bulan Oktober 2021. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau lihat siklus kecilnya di sini ada distribusi, marking down, selling climax langsung naik. Ini volatilitasnya tinggi sekali. Entah apa terjadi sesuatu, tapi kenaikan yang candle ini disebut price discount everything volume validate ya. Setelah dia selling climax, ini sebenarnya ada stopping volume tapi dijebol selling climax ya. Jadi selling climax itu adalah harga yang berurutan turun, lalu kemudian ada candle besar yang melawannya ya. Jadi memang ini ada sinyal dia. Dan spreadnya besar, hard price-nya naik, volumenya valid. Setelah itu dia naik ke atas. Nah, ini volatilitas mulai tinggi. Tinggal ditarik aja Bapak Ibu. Ini supportnya yang mana? Sekarang dia kalau lihat triangle begini, ya bisa triangle begini ya. Nah, ini tinggal kita tunggu saja jebolnya ke atas atau jebol ke bawah, mengambil dimension lagi. Oke, kita lihat sinyalnya. Catatan kita ada bahwa untuk weekly ini kita hanya 4 hari trading. Dengan 4 hari trading juga volumenya sudah besar, artinya memang masuknya besar. Ya, ini ciri-ciri sideways begini, dia waiting ini Bapak Ibu. Mau jebol atas, mau jebol bawah. Kita harus lihat dimensionnya juga. Biasanya dimensionnya akan dan supply-nya kan berada di tengah. Tapi kita cek aja dulu ya. Spreadnya besar untuk minggu ini. Ini kalau dia tradingnya adalah 5 hari, kalau tidak ada pemilu, jauh besar lagi nih tambahannya Bapak Ibu. Oke, jadi dia kemarin sempat senyap menunggu, ya ini minggu sebelumnya dia senyap, tiba-tiba sekarang volumenya besar, trennya sudah immediate trend up, dia sudah naik, sinyalnya adalah bullish sign. Kita tinggal tunggu break 460. Tapi kalau di atas ini banyak supply ya Bapak Ibu ya, jadi dia bisa turun lagi ke bawah besok, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, makin kecil ya. Baru nanti jebol ke atas atau jebol ke bawah, tergantung di triangle-nya dijebol yang mana. Oke. Volumenya sama spreadnya valid ya. Tapi kalau dari pattern weekly-nya dia menunggu triangle-nya jebol. Kita tunggu, itu berarti masih ada yang harus ditunggu. Oke. Lalu kita lihat VPA ESA. Nah, di daily-nya sekarang. Cost daily lebih enak kita ya. Kalau daily faktanya tadi kita lihat dia triangle. Kalau mau fungsinya, kenapa kita perlu pattern tersebut? Supaya kita tahu untuk pasang target. Jangan terlalu muluk-muluk tinggi. Jadi kita sesuai saja cari supply zone yang terdekat. Oke, untuk hari Jumat sinyalnya adalah effort to move up fail. Dia katakan gitu bearish sign. Dia bilang mau naik ke atas ini gagal ya, stepping out. Ya, gagal lalu turun. Nah, ingat.
Volumenya di bawah rata-rata, price-nya besar. Jadi price-nya ini tidak divalidasi oleh volume. Nah, ini bagus juga untuk kita bahwa merah ini adalah price-nya negatif, ya, bearish candle, tapi volumenya tidak valid. Berarti penurunan ini kan prinsipnya adalah price. Sekalian saya sharing ilmu ya, price discount everything. Mohon maaf kalau lama. Everything. Jadi price discount everything. Ini prinsipnya. Bahwa faktanya apa yang terjadi di ESA bahwa dia turun. Faktanya turun. Discount everything. Mau ada berita ini kek, mau berita ini, pom-pom ini apa segala macam, faktanya dia turun. Tapi lihat volume validate ya. Volume valid nggak? Validnya volume harus kita lihat. Dia di bawah rata-rata, lalu dia down volume. Ada tutorialnya Bapak Ibu, sudah ada. Kalau dalam workshop ini dijelaskan sangat detail. Yang ikut workshop pengen paham sekali lah kalau udah begini nih kita harus lakukan apa. Yang penting patternnya gini. Ini kita lihat pattern low, ini high terhadap low, ini higher high. Maka dia harus turun lagi. Jangan tidak lebih rendah dari ini, high terhadap low, bahkan dia membentuk pattern lagi higher high. Nah, pattern ini yang terbentuk tadi. Artinya, kemarin Bapak Ibu jaga atas jaga bawah, yang turun ke bawah ini kita dapat barang ya. Dapat barang. Besok kalau mau turun lagi sedikit, kita masih bisa buy on weakness, tapi stop loss-nya ini yang penting agresif di sini, konservatif kalau nggak salah di bawah 450 atau 480 kalau mau pakai monthly. Oke ya, Bapak Ibu masih selaras, kita menunggu apa? Menunggu ini break. Yang inilah ya. Ini dia akan turun karena downtrendnya 20 hari, tapi kita tunggu ini. Kalau dia break, the best time for buying, second chance to buy, maka di atas. Kalau kita beli di sini, ya, jaga atas sedikit, jaga bawah, maka risk kita kecil karena target jual kalau pakai daily sekitar 800 ini. Lumayan lah berapa puluh persen ini Bapak Ibu. Karena ini selling climax, udah terjadi fase akumulasi. Dia turun, selama dia turun volumenya kecil tidak apa-apa. Yang bahaya itu kalau turun volumenya besar. Oke, jelas ya untuk ESA Bapak Ibu kalau ada kesempatan turun selagi stop loss-nya belum kena, stop loss daily kan 480. Nah, gitu aman kita. 480 bukan. 486 kalau pakai daily ya. Pakai daily 486. Bebas lah Bapak Ibu mau pakai agresif atau konservatif. Lalu kita lihat sekarang VBP. Jadi strukturnya tadi sudah kita baca, VBPW. Kan kita lihat VBP weekly dulu untuk ESA. Nah, selain kita tahu struktur, kita harus tahu juga, mana dia? Kita harus tahu juga supply and demand-nya ya, supaya kalau dia turun, kita tidak terkaget-kaget Bapak dan Ibu. Ini tadi ESA kan? VPA, oke. VBP weekly ESA. Nah, yang kita bahas tadi apa ya? Maaf ya. Oh, ini. Salah SSIA. Ini SSIA. Salah Bapak dan Ibu. Pantas nggak nyambung. VPA weekly ESA. Astagfirullahaladzim. Kok SSIA dibahas? Makanya nggak nyambung. Saya diam saja ini. Nah, di sini baru nyambung ya Bapak Ibu. Weekly-nya ini fase akumulasi. Ini adalah marking up. Ya, ini distribusi. Ini redistribusi. Ya, ini belum tahu ya. Pantasan tadi saya bingung. Stop loss-nya 490 ya. Stop loss-nya 490. Kalau close di bawahnya kita exit. Nah, kita harus tahu. Ini wajib exit. Saya kok SSI ya. Jadi S saya. Nah, maaf ya, ini SSI ya. Jadi supaya nyambung VVP-nya. Ini saya ulang untuk VPA-nya. Jadi stop loss-nya sekian. Nah, ini kalau dia jebol, harus ada alasan kenapa dia jebol. Kalau dia jebol, dia akan mencari demand zone di bawah. Karena kan strukturnya dari demand, dia melalui siklus, dia akan kembali menjadi demand. Dari akumulasi, dia akan turun menjadi akumulasi. Akumulasinya di mana? Ya di zona akumulasi sebelumnya. Sebelumnya di sini nih. Nah, wajib pasang stop loss. Kalau enggak, dia bisa jebol. Nah, kalau jebol kita tahu buyback di mana? Pakai VBP. Jadi berubah kan? Kalau pakai ini Bapak Ibu, target kita ya 4820 ya sama di sini juga 1100 ini bisa jadi target. Tapi ini mau main cepat, fast trade 820 jual dulu. 50%, sisanya jual lagi 50%, sisanya ke atas. Mohon maaf ya, SSI tadi diabaikan saja. Jadi seperti itu. Nah, sekarang supaya nggak bingung, saya lanjut dengan VBP weekly.
ESA supaya nyambung. Tadi kok beda catnya. Nah, ini dia ya. Kenapa harus pasang stop loss? Lihat Bapak Ibu. Ini tadi penahannya kan. Kenapa harus pasang stop loss? Karena di bawahnya ada demand zone. Ini demand zone-nya. Jadi Bapak Ibu yang nyangkut di SSIA, kalau masih punya dana, ya kalau nanti dia naik bisa exit dulu. Kalau dia turun, exit juga. Belinya di sini. Buy back-nya, buy on weakness. Dia faktanya di sini ada. Apa boleh buat ya? Jadi dia turun ke bawah, nanti kita akan lihat di bawah ini adalah demand zone untuk kita buy back. Karena siklusnya kan akumulasi, market up, distribusi, redistribusi ke bawah. Nah, mungkin dia akumulasi di sini. Harus pasang stop loss. Ini juga zona supply and demand ya Bapak Ibu. Dia sedang bertarung. Tapi kalau yang menang ada supply-nya, maka dia akan nyangkut di sini nanti. Akan turun ke bawah. Ini, di sini baru ceritanya nyambung. Karena kalau ke bawah dia akan menunggu itu. Menyambung dengan daily-nya juga. Ini daily. Nah ini daily-nya ya. ESA. Nah sekarang kita lihat VBP daily. VBP ESA ya. Tadi kok SSI pantasan beda. Bingung saya. Oke. Nah, kalau di pakai daily berarti stop loss-nya wajib ya Bapak Ibu, di sini tidak bisa tidak. Stop loss-nya harus ada. Karena kita tahu kalau dia close di bawah, demand zone untuk weekly ada di atas. Nah, sekarang ini di atas ini sudah ada supply nih sebenarnya nih. Ini ada supply. Ini ada supply ya Bapak Ibu. Dia sempat turun ke bawah, dia sempat naik ke atas, tapi ternyata supply-nya masuk, dia turun lagi ke bawah. Ini akan coba jebol. Jadi kalau dia harus jebol ini dulu. Ya, target untuk jangka pendeknya ya 800 ini. Di sini ini adalah sell mother candle. Di sini ada supply. Ini ada supply. Target di sini 800 sekian. Bapak Ibu cari aja nih tingginya berapa ini. Lalu jual 50%, naik ke atas lagi di 1100, 1010 atau berapa, dia akan bisa profit taking. Tetapi untuk the best time for buying dia harus melewati ini dulu. Mungkin kalau turun untuk zona buy itu ini Bapak Ibu. Ini kan ada demand, ini dia demand. Ini demand, ini demand. Jadi kalau dia turun kena mantul, kalau dia paksa turun, disinilah kita buy on weakness bagi yang belum punya. Mudah-mudahan dia mantul ke atas karena ini demand zone, dia mantul ke atas, the best time for buying, silent sign. Di sini dia akan menjadi the best time for buying, dia akan turun lagi, second chance to buy. Jadi yang belum beli bisa beli di sini untuk naik ke atas. Maka pattern-nya terbentuk. Pattern-nya terbentuk. Oke itu, tadi mohon maaf ya, salah weekly SSC ya, sudah saya benerin. Sekarang kita lihat wave-nya. Wave ESA. Pattern-nya terbentuk atau enggak? Ya lumayan ya Bapak Ibu. Yang kita analisa adalah wave. Wave ini Bapak Ibu, kalau ini daily ya jangan tunggu dia berubah daily candle, tunggu dia berubah wave-nya. Ini kan low, ini high. High ini kalau dia tidak lebih tinggi, dominan low berarti. Nah, dia ternyata membentuk lower low. Nah, dia divalidasi nggak oleh volume. Lihat. Volumenya besar, tapi dia rata-rata mungkin dia tidak lebih tinggi. Nah, ini ciri-ciri terjadi perubahan tren ya. Dia membentuk lebih low, tetapi volumenya tidak lebih tinggi. Kebetulan setelah itu dia high ya. Nah, high ini belum valid Bapak Ibu. Dia tunggu lagi ada low. Nah, di sini merahnya harus lebih rendah. Kalau merahnya lebih tinggi, batal ya. Low-nya merah, volume merahnya lebih rendah dari volume hijau. Lalu kita ganti. Di sini nanti volume hijaunya lebih tinggi. Dengan syarat ininya nanti lebih tinggi gitu. Dia membentuk pattern, tapi syarat volumenya juga tidak. Itu thinking in the wave. Artinya Bapak Ibu yang harus dilihat adalah wave-nya. Membentuk new low baru, volumenya bagaimana? Membentuk new high baru, volumenya seperti apa? Itu namanya wave volume. Dia untuk mengkoreksi Elliott wave. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Elliott wave. Orang Elliott wave tidak peduli dengan volume, tapi volume price analysis seperti saya peduli dengan volume sebagai validasi. Oke, ESA selesai. Kita dengan MTMH. Alert MTMH. Semoga-moga tidak ada kesalahan lagi.
MTMH fresh dia Bapak Ibu tanggal 12 sebelum pemilu dia ada alert, mungkin fresh ini jadi bisa bagi yang pegang. Saya pegang MTMH lama ya. Saya selalu beli kalau di 1300 ke bawah saya selalu buy on weakness. Terus saya tunggu kalau ada spring nyucuk di bawah 1300 selalu naik lagi. Mudah-mudahan itu menjadi spring ya. Oke, kita mulai dengan Speedo. Kalau melihat struktur Wyckoff, kita harus melihat dia di gambaran besar ya. Mainnya kita lihat dulu weekly, jangan lupa. Oke, untuk speedometer tanggal 16 dia sudah ekstrim. Nah, ini hati-hati, dia akan koreksi turun dulu kalau dia sudah ekstrim greed untuk merilis ke greedy dia, kepanikannya ya, terlalu greedy dia. Kita lihat dengan star MTMH, rotasi bintangnya seperti apa. Kadang-kadang banyak yang terbalik. Pak, ini antara rotasi bintang sama-sama ada grid ya berbeda ya. Sama speedometer juga grid, tapi berbeda ini. Kalau rotasi bintang ada relatifnya. Kalau speedometer dia tidak relatif, dia hanya kepada dia sendiri. Oke, lihat MTMH sejak 1, 2, 3 hari yang lalu melesat. Ya, jadi sepertinya melesatnya sebelum pemilu nih. Ya, ini MTMH sekarang berada di zona grid, dia sempat melemah dulu lalu berbalik ya. Sementara kesehatannya 2 hari ini dia kembali melemah. Oke. Relatif terhadap komposit tentunya harus ada kalimat relatifnya. Kita lihat dengan W star MTMH. Kita lihat weekly-nya untuk MTMH, rotasi bintang, mudah-mudahan sudah ada pembelokan. Oh, belum ada MTMH ya? Weekly. Oh, MTMH belum ada. Apakah belum ada? Iya, belum ada kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat star S, sektor nomor berapa? Nomor 5. Nanti saya cek apakah MTMH sudah cukup atau belum. Nanti kita ketahuan di weekly-nya. Oke ya, MTMH juga berbelok, dia outperform terhadap sektor kesehatan. Yang outperform lainnya adalah Sido, Bapak Ibu sudah dibahas kemarin. Yang lainnya melemah ya, Bapak Ibu. Mika dia kemarin sempat menguat, dia melemah. Oke, itu kita VPA weekly monthly dulu. MTMH dia sepertinya baru IPO jadi pendek ya Bapak Ibu. Nah ini jadi kalau pernah lihat rumah sakit Murni ya di Medan, nah, dulu ini dia sempat habis IPO udah naik kencang ke 2700-an. Lalu udah marking down. Nah, profit taking nih. Kembali lagi ke mana pemilu IPO di zona-zona tersebut. Lalu dia bermain di situ. Di sini ada sedikit spring, dia naik ke atas, naik ke atas. Jadi kalau mau main cepat, nge-swing cepat, Bapak Ibu, target jualnya ambil aja sini ya. Beli di 1300 atau 1290, jual di 1000 ini lumayan ya. Ini bisa panjang nih. Kita belum tahu breaknya kapan, tapi saya ingatkan ini mirip seperti banyaklah saham seperti ini. Dulu saya profitnya besar seperti ini di Breeze ya. Breeze dulu sempat dia turun dulu ke 300, sama seperti ini sampai tersatu. Tapi paling enggak kalau yang mau main cepat jualnya di 1700 juga bisa. Oke, volumenya belum bisa dianalisa karena belum akhir bulan. Kita lihat dengan VPA weekly. Artinya kalau kita melihat struktur di monthly-nya dia sedang sideways, mungkin dia akumulasi. VPA weekly MTMH. Ini mainnya panjang ya. Akumulasinya sudah panjang terjadi. Oke, lebih detail bisa dilihat di weekly. Oke, sinyalnya day move indicate strength dengan catatan volumenya ini hanya 4 hari. Oke, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Di sini semula selling climax, auto reaction. Nah, di sini dia akan zigzag sideways ya. Jadi Bapak Ibu bisa main cepat. Jadi yang di sini juga kemarin kalau sudah bottoming beli di 1300, jual di 1700 lumayan dia turun lagi, beli lagi di sini ya. Jadi kalau sekarang posisi sekarang spreadnya bagus. Ya, volumenya less than average tapi dia up volume lebih tinggi dari kemarin. Artinya kalau kita beli di 1300-an, kita jual di 1700 lumayan ini. Jadi saya selalu ingatkan kalau begini patternnya belum kelihatan, Bapak Ibu sudah akumulasi panjang, ya dari tahun 2003 mungkin sudah akumulasi setahun. Nah, di sini jual 50% aja. Ya, nanti kalau sisa 50% ini yang sudah tersell, dia turun lagi, beli lagi di 1300 atau 1000
1285 ya, 85 bawah ini beli. Nah, di sini dia selalu cucuk ambil bawah, biasanya 2 atau 3 lot di bawahnya, nanti dia akan ke bawah lagi, mudah-mudahan dia ke atas. Karena ini fasenya lumayan nih Bapak Ibu. Fase akumulasi ini panjang. Saya pernah pegang selama akumulasi ini selama 2 tahun. Jadi, tapi tidak menerka-nerka ya Bapak Ibu. Ini adalah marking down, ini adalah accumulation. Nah, kalau dia close 1285, saya stop lossnya agak panjang ya. 1285 saya ubah. Kalau begini saya ubah dia 1285, mungkin stop lossnya 1270, stop lossnya 3 lot tick di bawahnya, karena perilakunya begitu ya, dia turun. Tapi kalau mau begitu naik segini harus jual ya Bapak Ibu. Mau dekat-dekat ini dia harus jual setengah, sisanya let profit run. Jadi kalau dia turun ke bawah ini saya beli aja nih terus nih. Kalau naik ke atas saya jual. Gitu. Itu nge-swing singkatnya main di pasar akumulasi sambil menunggu dia the best time for buying. Sekarang setelah itu kita lihat VPA, MTMH. Oke, kalau di daily-nya sudah break dia Bapak Ibu. Kemarin di pemilu volume pas break-nya juga besar. Tapi dia belum break di atas ini karena di sini ada supply, dia tertahan sedikit. Ini dia turun, jadi nanti kalau naik ke 1700 kita bisa jual. Ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah mungkin nanti the best time for buying, turun ke bawah, naik ke atas, jual di sini. Jadi strukturnya seperti itu. Ini adalah marking down ya Bapak Ibu, marking down. Tadi kan sudah dikasih tahu ya strukturnya. Ini sambil saya sharing ilmu, yang belum nanti kira-kira masih banyak pertanyaan bisa ikut workshop ya. Workshopnya murah kok. Volume first analysis sama ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Jadi belinya memang batas-batas di sini, dan ini ciri-ciri springnya nih. Ya, nanti springnya mungkin kalau dia turun ada lagi di sini. Ya. Selagi dia tidak close dengan body sebesar ini, aman. Oke, merahnya tidak close sebesar ini. Kalau close sebesar ini mungkin akan turun lebih dalam. Oke, jadi strukturnya ini adalah accumulation. Ini adalah nanti mudah-mudahan the best time for buying, ini adalah marking up. Ya, jadi jual di sini dulu 25% atau 50% bisa. Volumenya, dia candlenya spreadnya kecil, volumenya juga low, tidak apa-apa ya. Ini kita tunggu saja. Yang jelas ini terjadi akumulasi Bapak Ibu. Kenapa ini jadi penting? Saat dia terjadi sideways, tidak kemana-mana, tampaknya memang terjadi akumulasi. Ini warna hijau ke atas. Itu yang membuat saya sejak Desember akumulasi terus nih, kembali akumulasi. Sudah jual di sini, beli lagi di sini nanti. Oke. Sekarang kita lihat VBP weekly, MTMH. Ya, sampai di sini masih zona akumulasi ya. Jelas ini adalah demand zone. Ini adalah kalau mau jual 100% sekitar 2.700. Jadi 1.700 ini juga bisa jual nanti. Kalau main weekly ya ini harus break karena ini adalah fase akumulasi, dia main di weekly. Masing-masing beda-beda ya, jadi saya tidak menawarkan satu. VBP, MTMH. Tapi ilmunya seperti itu Bapak Ibu. Kita harus lihat strukturnya berdasarkan ilmu Wyckoff. Oke. Ini kalau Bapak Ibu belum sempat membeli, di sini nih ada demand zone ya. Ini ada juga kalau kita tarik, ini ada zona panjang. Ini ada juga zona yang di break. Ini ada juga zona ya. Ini atas ini mungkin. Ini. Jadi kalau dia sempat turun, kita bisa beli kesempatan untuk buy nih. Sempat turun, kita sempat buy dengan syarat volumenya jangan meledak. Pagi-pagi udah melihat dia volumenya meledak, dia turunnya dalam. Ya, itu nggak benar, seperti BTPS lah. Oke. Dekat-dekat demand zone itu kita posisi beli. Sekarang kita lanjut dengan wave MTMH. Sebenarnya saya ingin lihat asingnya, tapi Bapak Ibu lihat sendirilah karena memang weekly kita tidak terkait dengan asing ya. Kita terkait dengan Wyckoff. Nah, kita lihat kapan dia membentuk new low. Oke, ini membentuk new low. Sebenarnya sampai di sini valid nih Bapak Ibu ya. Dia turunnya valid, volumenya besar. Tinggal ini kelanjutannya seperti apa.
Karena sekarang dia mau membentuk new high, tapi belum terbentuk. Mudah-mudahan dia kalau nggak sampai lebih tinggi, dia harus hijau dulu. Banyak yang salah memahami Wyckoff ya, wave. Ini hijaunya segini, kalaupun tidak sampai lebih tinggi, merahnya harus lebih rendah. Gitu dia, merahnya harus lebih rendah. Nanti ini kalau ada volume merah, merahnya tidak boleh lebih tinggi dia, baru hijaunya lebih tinggi. Berikutnya hijau lebih tinggi lagi. Jadi ini belum valid nih, masih bisa berubah wave-nya. Tapi sementara dia masih dalam perjalanan. Down wave-nya valid, ini bottoming. Kita belum tahu. Kalau ternyata nanti merahnya lebih tinggi, berarti dia akan turun ke bawah lagi. Oke, berikutnya kita akan bahas PTPP, alert PTPP. Ini luar biasa, Bapak Ibu, PTPP ini setelah selesai pemilu, quick count-nya Prabowo Gibran, alertnya melesat. Sebenarnya alertnya sudah ada sejak bulan 5 ya, Februari sebelum pemilu. Tanggal 5 Februari sudah keluar. Ini alert kedua, kita cek Speedo PTPP. Speedonya extreme grid, hati-hati mungkin dia akan koreksi. Kita lihat dengan star PTPP, artinya itu terlalu greedy ya, terlalu greedy kalau untuk speedometer. Sekarang lihat star PTPP, rotasi bintang untuk PTPP, dia larinya kencang sekali, Bapak Ibu. Lihat, wah ini kencang sekali nih relatif terhadap composite. Padahal composite kita lihat menguat 2 hari setelah pemilu. Dia jauh lebih kuat lagi. Oke. Kita lihat saja nggak apa-apa. Weekly star PTPP. Ya, makanya dia ekstrim. Kalau di weekly-nya kita lihat dia langsung kemarin masuk minggu ini berada di panic, langsung mengarah ke sana ya, Bapak Ibu. Bisa jadi dia akan kembali ke grid. Ini artinya dekat-dekat bottoming di weekly-nya kalau di sini, Bapak Ibu. Kita nggak usah lihat star S-nya lah, Bapak Ibu. Nanti bisa lihat sendiri. Sekarang kita masuk PPA, monthly, PTPP. Melihat strukturnya, struktur besarnya seperti apa sih PTPP ini? Oh, sudah pernah terjadi. Sudah selesai. Struktur besarnya sudah selesai. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah accumulation. Di sini akumulasi ya. Ya, di sini di belakang sana lah. Accumulation. Ini adalah ke atas disebut dengan marking up. Jadi memang volume force analysis ini saya sudah gunakan sejak 2014 ya. Sebelum-sebelumnya 2010 Bapak Ibu, mohon maaf. 2010 saya sudah pakai ya. Nah, ini adalah distribusi. Ini adalah marking uptrust bar. Contoh yang ideal ini ya. Bisa nanti tutorial volume force analysis dipakai nih. Ini adalah marking down. Selling climax auto reaction. Nah, mulai dia ya Bapak Ibu. Ini siklusnya siklus kecil. Ya, marking up. Karena main monthly kita. Marking down. Nah, sekarang dia ke bawah. Jadi kalau kita punya sudah selesai di siklus besar, dia mau buat siklus baru biasanya tidak lebih tinggi. Nah, kita cari ini sell mother candle jualnya di sini. Nah, kalau ini jualnya di mana? Nah, mungkin ini yang dijadi target dulu ya, ini. Ya, dia harus jebol dulu menjadi station. Jadi kalau membuat trading plan terpaksa dekat karena yang di sini nyangkut semua nih. Ini juga nyangkut, jadi agak susah naik ke atas. Ilmunya adalah penjelasannya ya. Sinyalnya banyak nih weekly-nya. Jadi stopping volume, ada sinyalnya stopping volume. Dia bilang normally indicate bearingsness is near. Jadi bilang ada 2 bar reversal, ini mau rebound ya. Itu untuk monthly-nya, kita lihat weekly-nya. Harusnya bagus ini. Karena sudah alert kedua. Oke. Oh ya. Kenapa VBP? Monthly VPA. VPA weekly PTPP. Kadang-kadang apa yang di kepala dengan yang diketik nggak nyambung ini. Oke, untuk weekly. Sinyal weekly-nya adalah day move indicate strength. Ingat, weekly ini kita hanya 5 hari saja. Very high, white, jadi tiga-tiganya sudah hijau, luar biasa ini. Lalu trennya langsung immediate trend up. Lihat volumenya. Mengerikan. Tapi dia sudah ada nanti di daily-nya mungkin dia climax ini, dia harus koreksi. Jadi dia turun, bottoming Bapak Ibu. Sebelumnya sudah ada alert minggu sebelumnya ya. Oke. Ini kayak ledakan volume di weekly.
Untuk lebih jelas kita lihat VPA PTPP, lebih jelas ya. Oke. Kita lihat tadi speedometer dia sudah ekstrim. Wajar ya Bapak Ibu, dia naik ke atas, dia harus turun. Karena apa? Di sini ada supply zone. Jadi dia lompat ke atas, ada supply-nya masuk. Di speedometer dia sudah ekstrim. Dia harus turun ke bawah. Nah, ini mungkin nanti dia akan terus ke bawah. Ini adalah break, the best time for buying. Yang kita tunggu seperti waktu analisa bahwa kita buy-nya di sini ya. Di sini buy-nya. Jadi masih ada harapan kalau dia turun lebih bawah lebih bagus. Ini selling climax, auto reaction secondaries, mudah-mudahan sudah ada, volumenya besar. Jadi sebenarnya makin turun bagus. Kenapa dia ke atas? Karena dia orang yang di sini nyangkut. Ini daily ya, nanti kita lihat. Oke, Bapak Ibu. Oke, jadi dia naik ke atas, dia turun ke bawah, mengambil mengabsorb supply dan sudah ekstrim harusnya lebih turun. Supaya apa? Orang tidak terlalu greedy. Gitu. Terlalu greedy itu bahaya dalam trading ya. Don't fear, never greed. Kita lihat VBP weekly PTPP. Ya, weekly-nya kita bisa lihat gampang saja pakai VBP. Kalau ada yang besar gini, harga di bawah berarti di atasnya adalah zona supply. Ada tutorialnya. Oke, ini zona karena dia close di bawah, ini supply ya. Kalau dia close di atas, dia menjadi demand. Supply ini sempat naik ke atas, lalu dia lompat tinggi karena supply-nya besar, banyak yang nyangkut, maka dia turun lagi. Ya, supply. Sekarang supply-nya masuk ke bawah, volumenya jadi membesar karena volume supply-nya masuk. Nah, dari sini target Bapak Ibu kalau punya PTPP target jual di mana? Ini. Ini target jual ya. Jadi ini disebut dengan sell mother candle. Sell mother candle. Mother candle itu candle ibu. Candle ibu ya. Oke. Jadi target awal pertama di sini, kalau dia naik ke atas bonus lah, karena di sini ada juga sell mother candle atau ini. Oke, kita lihat VBP. Main di daily saja dulu, kita lihat bagaimana target jual. Ya, dia lompat tinggi Bapak Ibu. Tapi ini kan supply zone. Supply zone-nya di sini. Kenapa dia supply-nya terpancing? Karena memang di atasnya adalah supply zone ini. Dari sini ini supply, ini adalah tes supply-nya masuk, ya tes sekali lagi, masuk lagi. Oke, ini adalah supply zone. Jadi, oh ini ada gap. Gapnya pas di sini. Oke, biasanya Bapak Ibu, kalau memang dia mau naik, dia turun dulu nih, tutup dulu gapnya. Jadi kebetulan dia dekat zona demand. Nah, jadi kalau yang ketinggalan PTPP, doakanlah dia turun ke sini. Buy, ya. Buy-nya di zona gap ini. Mudah-mudahan dia tutup dulu karena sudah extreme greed, nanti dia naik lagi ke atas. Untung ketahuannya gapnya ya. Jadi pas ini gap bersamaan dengan zona demand zone. Jadi doanya memang kalau yang belum ketinggalan jangan terlalu greedy, tunggu aja ke bawah. Mudah-mudahan dapat. Ini adalah low, kalau ini adalah high. Nah, ini kita tunggu nih, high low-nya di mana? Mungkin bisa sampai di sini. Jadi buy-nya itu sejak di sini juga bisa buy ya. Ini ada demand nih. Ya ini dia. Drop, base, rally, base, drop ya. Dia drop, maka ini menjadi supply. Begitu dia naik ke atas, ini menjadi demand. Mungkin dia dites di sini nih low-nya. Oke, itu untuk PTPP. Kita lanjut lihat terakhir wave-nya. Ya, wave-nya ya anomali ya dia Bapak Ibu, besar sekali ini membentuk new high. Jadi sebenarnya dari sini sebelumnya kita lihat merah, hijau. Nah, ini merahnya lebih rendah kan? Maka lanjut dengan hijau. Berarti sampai perubahan trennya di sini valid nih Bapak Ibu ya. Ini merah, dia turun tidak lebih dalam dan ini juga rendah. Oke, berikutnya Antam. Alert Antam. Antam ini menariknya tatonya sudah hilang. Tapi nggak tahu. Kondisi harga nikel juga kan mau buruk juga. Dia alertnya fresh. Kita mulai dengan Speedo Antam. Grid tidak terlalu ekstrim, tidak mengkhawatirkan, berada di grid tetap. Demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star Antam. Untuk Star Antam,
Wih, ini bagus. Kalau rotasi bintang, dia sedikit lagi masuk, habis panic terbelah hope. Jadi memang posisi untuk kita membeli kalau berdasarkan analisa ini screening awal ya, kita tidak bisa membeli saham dengan rotasi bintang. Karena kita nggak tahu di harga berapa. Membeli nanti di chart price dan volume. Tapi kita tahu kalau secara relatif dia berada di sini Bapak dan Ibu, artinya dia akan masuk ke zona terbaik untuk buy. Karena biasanya ini bottoming, dekat-dekat bottoming. Bottomingnya di panic dia belok tuh bottoming. Nah, yang kita tunggu adalah di sini kalau dia masuk, masih panic disebut dengan habis panic terbitlah hope. Nah, dia masuk bergerak ya. Mulai di sini baru masuk hope. Kalau belinya sudah di zona grid udah ketinggian kecuali main di weekly. Oke, itu bagus ya dia. Kita lihat V Star Antam. Tatonya sudah dihapus. Kalau dari weekly juga dia berada di panic, mudah-mudahan segera berbelok mengarah ke Antam ya, ke Hope ya. Habis panic terbelah Hope di weekly berarti mereka sama-sama. Mudah-mudahan terus bagus. Lalu kita lihat sekarang VPA monthly-nya lah. Seperti saya katakan bahwa dia agak berbeda ini dengan ini karena lebih fokus ke wake up. Aduh, ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat ini siklusnya sebenarnya dia di sini nggak kemana-mana ya, di harga segitu sampai satu saat terjadi 2020 pandemik, lalu pemerintah untuk hilirisasi langsung dia melesat ya Bapak Ibu, ada bentuk IBC Indonesian Battery Company naik ke atas, sini dia panic, main di monthly-nya panic, ini buying climax di monthly, turun, naik lagi, panic lagi, turun ya. Nah sekarang dia spring masuk lagi ke atas. Oke. Dimana dia turun di sini, volumenya hilang ya. Ini kan turun juga, tapi volumenya besar Bapak Ibu. Ini volumenya, ini volumenya hilang ya. Di sini juga kenaikannya nggak terlalu signifikan. Nah, di sini maksud saya mulai hilang volumenya. Tapi itu mandi, susah ya. Kita lihat weekly-nya. VPA Weekly Antam. Mudah-mudahan dia spring di weekly ini. Aduh, strukturnya nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau begini gimana? Strukturnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti yang kena sini kita menunggulah di daily mainnya. Artinya nanti di daily juga target kita nggak bisa tinggi-tinggi. Bisa di sini targetnya, bisa di sini targetnya 2400 atau bahkan di sini. Saya sih cenderungnya lihat nanti supply zone-nya menguat di mana. Di situ kita bisa. Kalau lihat di sini sinyalnya strengthen returning after downtrend demo indication. Jadi candlenya bagus, ada rebound ya. Candlenya rebound, volumenya besar, spreadnya wide, uppercut bagus juga. Cuman trennya masih down. Volumenya juga belum ada perubahan signifikan. Kalau ada perubahan signifikan seperti ini barulah kita katakan terjadi sesuatu. Kalau di weekly belum kelihatan, mungkin karena dia 4 hari trading, kita lihat dengan daily. Udah 53. Maaf ya, saya akan percepat. Ada gap Bapak Ibu, dia mungkin turun menutup gap. Volume kemarin naik bagus, jadi strateginya ini turun menutup gap ya. Jadi sampai sini masih aman nih Bapak Ibu. Kita buy on weakness di sini. Stop loss-nya kelihatan 1405. Oke, begitu saja. Targetnya mana ini, bisa 1800 atau bisa di atasnya tadi 2000-an ya. Kita cek lagi pakai VBP. VBP weekly. Nggak sadar sudah 53 menit aja. Ya, kalau dari main weekly, target jual itu ini supply. Ini supply. Jadi carilah candle sini sekitar 2000 ini Bapak Ibu. Jadi mungkin 2000 naik ke atas sedikit. Ini berapalah ini? Ini sell mother candle-nya. Jual di sana ya. Di sini stop. Kalau ketemu di sini dia masuk ke atas, stop loss-nya dirapatin. Supaya tiba-tiba supply masuk, kita exit. Oke, di sini sajalah karena supply-nya tidak kuat. Di daily nggak kelihatan sepertinya. VBP. Wah, udah. Ya, di sini targetnya di sini Bapak Ibu. Ini, sell mother candle ini 1800 bisa jual, di atasnya 2050 jual ya. Atau di 2000 udah mulai cicil sell on strength. Karena di sini juga supply-nya kuat, di sini lebih kuat lagi. Ini ada gap. Kalau bentuk begini dia akan tutup ini biasanya ya. Kalau nggak kiki gap, dia akan turun supaya bentuk ini adalah low. Maaf.
ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, yang kita tunggu nanti higher high. Tapi di sini ada supply ya, jadi beli di bawah ini risknya lebih kecil. Jadi kalau dia turun kita bisa beli, karena ada gap itu. Mudah-mudahan tutup dulu gapnya supaya nggak ada utang. Wave, kita lihat. Kalau wave, pertama Bapak Ibu harus paham bagaimana Elliott Wave bergerak, baru lihat volumenya, itu saja ya. Jadi kebanyakan yang saya tanya Elliott Wave-nya paham nggak? Saya belum paham Elliott Wave. Minta diajarin, malah nggak bisa saya ngajarin. Wave-nya down wave, valid. Ini naik ke atas, nah ini belum kelihatan apakah dia akan berubah trennya. Harus dulu ada down wave, tapi wave-nya jangan lebih dalam dari ini, ya gitu. Down wave, dan lihat volumenya valid atau enggak. Ini belum bisa melihat terjadi perubahan tren, karena kan wave-nya masih valid. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, ini lower low. Ini adalah low terhadap high. Nah, kalau dia turun ya masih melanjutkan. Jadi stop loss wajib dipasang. Terakhir BBTN. BBTN ini beritanya apa ya? Beritanya apakah spin off, mau akuisisi bank muamalat dan lain-lainnya nggak tahu. Tapi faktanya dia laporan keuangannya katanya lebih bagus nih. Kalau nggak salah. Price discount everything, volume valid. Kita lihat price-nya aja. Kita lihat alert BBTN. Udah 56 ya. Maaf ya kalau agak telat-telat lebih-lebih dari 1 jam. Kalau kita lihat lebih dari 1 bulan, anggaplah fresh ya. Kita lihat dengan Speedo BBTN. Grid artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Star BBTN. Wow, dia sempat melemah, dia menguat lagi 1 hari, 2, 3, 4 hari. Berarti sebelum pemilu dia sudah ada penguatan nih, mungkin berkaitan dengan laporan keuangan. Oke, kita lihat Star BBTN. Saya sambil melakukan analisa begini juga, saya mereview juga apa yang saya lakukan gitu. Jadi saya juga sambil belajar juga. Ini swingnya ya, dia sekarang berada di hope, mudah-mudahan dia bergerak ke panic untuk weekly-nya ya. Sudah bergerak naik ini BBTN. VPA monthly BBTN. Oke. Siklusnya sudah selesai. Dia mau memulai siklus baru. Ini adalah akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, tapi pakai monthly ya, naiknya tinggi, lalu dia turun ya, kembali lagi. Ini redistribusi, marking down, tapi nanti di weekly kelihatannya. Nah, ini dia bentuk segitiga. Ya, segitiga yang ya nggak sempurna seperti apalah ya, mungkin segitiga begini, kira-kira seperti itu. Nanti kalau dia break ke atas, kalau dia break ke bawah gitu ya. Yang penting 1150 ini kelihatan untuk strong stop loss kita. Kalau close di bawah itu exit. Kenapa? Di bawah ini ada demand zone. Nanti ya, di bawah ini. Ini yang mau mengangkat ke atas. Oke, kita tahu strukturnya. Struktur besarnya sudah selesai. Mainnya tidak bisa. Mainnya pendek ini Bapak Ibu. VPA weekly BBTN. Oke, kalau weekly-nya BBTN, sinyalnya they move indicate strength ya. Jadi dia menyatakan, oh di sini ada sinyal. Ini ada spring. Jadi ini adalah, kalau ini adalah redistribusi, distribusi ini marking down. Nah, di sini mulai mungkin akumulasi. Kalau dari weekly ya targetnya yang sudah punya, targetnya di sini. Ini Bapak Ibu jual 50%, ini yang tinggi ini. Ini 50% jual. Jadi low, high, dia sudah memberi high low. Nah, ini tinggal jebol high high. Kalau dia high high di weekly-nya berarti sudah membentuk struktur akumulasi. Di sini ada, di fase akumulasi itu biasa ada spring-spring beginilah. Sebelum terjadi ini. Ini termasuk spring juga. Karena dia tes ke bawah untuk mengetes demand di sini. Ternyata ada. Dia membentuk pattern juga. Low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Nah, dia akan membentuk sini di zona marking up. Jadi strukturnya bisa dibaca seperti itu. Sudah siap-siap di ujung, mudah-mudahan di ujung penghujung dari marking up. Karena volumenya weekly juga besar. Ini ledakan volume untuk weekly nih. Down, boom, ledakan volume untuk weekly. Kita turun ke daily. Ya, kalau di daily seolah-olah sudah tinggi ya. Padahal kalau di weekly target kita masih di atas ini. Targetnya di 1800-an. Nah, ini masih bisa naik lagi ke 1800-an. Tapi dia sudah membentuk pattern.
tidak ada gap ya Bapak Ibu. Ini high, dia turun. Stop loss saja lah dinaikkan kalau begini. Stop lossnya di sini, sekarang di sini. Ya, nanti kita tunggu lagi. Cari swing low untuk menaikkan stop loss. Jadi, kalau nanti mau cari stop loss, dia harus membentuk higher high baru. Nanti swingnya bisa di sini. Ya, terserah lah nge-swingnya kemana. Saat ini kan mau dinaikkan susah nih, masih di sini. Atau pakai wave nanti bisa menaikkan stop loss. Tapi dia volatilitasnya tinggi juga nih. Ini marking down. Ini kalau di sini di daily the best time for buying, diturun ke bawah baru naik ke atas. Kadang-kadang kebobolan, kadang-kadang dia naik. Oke, kita lihat VBP weekly BBTN. Sudah di atas 1 jam. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya tuntaskan dulu. Yang kira-kira tidak berminat dengan BBTN ya bisa stop. Ini sekarang menjadi demand. Menjadi demand, dia masuk, dia lawan ya. Ini ada perlawanan sedikit karena dia masuk ke demand zone. Ini demandnya ya, demand yang panjang-panjang begini demand zone. Sekarang ya ini di sini demand, sekarang dia close. Ya ini masih demand ya. Kalau dia close ini di sini supply and demand karena supply-nya ada, demand-nya ada karena melawan. Di sini masih demand. Ini juga demand. Jadi kalau dia turun ke sini bisa buy. Mudah-mudahan low, high, dia turun ke bawah ini menjadi ini demand-nya, dia naik lagi ke atas. Oke. VBP BBTN. Wave BBTN. Waduh, sinyalnya engulfing bearish ya, reversal pattern. Jadi memang akan lanjut nih turunnya nih Bapak Ibu. Tadi kalau mau stop loss ini 1294, 2 tick di bawahnya 1290 1275 atau 80 ya stop lossnya. Nissan, dia bilang ini bearish engulfing adalah major reversal signal ya. Jadi tekanannya menguat nih. Bisa lebih dalam, mudah-mudahan tidak lebih low. Maka stop loss sementara di sini atau di sini lah. Wave-nya, waduh, ini wave-nya tidak terkuat juga ya. Higher high, tapi belum tampak lebih tinggi. Ya. Kita tunggulah Bapak Ibu ya, ini belum valid nih. Dia menunggu bentuk swing low dulu. Tapi yang ini low, high, high low sampai sini valid, higher high ini yang butuh validasi oleh volume. Kelihatannya volumenya belum validate dan sinyalnya price action-nya adalah bearish engulfing. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk weekly analysis. Kita sudah bahas ESA, MTMH, PTPP, Antam, dan BBTN. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube saya, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ingin menggunakan robotnya silahkan digunakan. Linknya ada di deskripsi video. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.